Halo sahabat fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Perseteruan antara Dodi Sudrajat dan Haji Faisal memang sudah selesai di pengadilan. Namun bola panas masih terus saja bergulir karena pengacara Dodi Sudrajat yang baru, Farhad Abbas, terus saja menyerang Haji Faisal dengan kata-kata yang macam-macam, kakek nenek konten dan lain-lain. Kemudian Dodi juga kepikiran lagi untuk banding. Maka dari itu Haji Faisal pun seakan-akan membalas apa yang diserangkan oleh orang lain kepadanya. Dan Haji Faisal kini sengaja nampaknya juga seperti menampar Dodi Sudrajat yang tak henti-hentinya bikin sensasi. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana beritanya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Great Fame. Bak tampar Dodi Sudrajat, tak henti-hentinya bikin sensasi. Haji Faisal justru santai kalau karirnya bakal redup. Saya nggak mencari ketenaran dari awal. Haji Faisal tidak takut namanya bakal redup. Meskipun kali ini keluarga Haji Faisal sedang naik daun. Anak-anaknya kebanjiran job, terutama Fuji, yang luar biasa jobnya di dunia hiburan. Tak kalah dari anaknya, istri Haji Faisal pun ikut terjun ke dunia hiburan. Seolah hal tersebut berbanding terbalik dengan Dodi Sudrajat, yang keluarganya kali ini sedang hancur. Istrinya cerai, anaknya terpisahkan, Cika dan Mayang. Bahkan Cika menyerang balik Dodi, dan Mayang menyerang Puput. Namun di dunia hiburan, untuk mempertahankan eksistensi sendiri memang tidak mudah. Banyak beberapa orang viral namanya, namun hanya dalam sekejap sosoknya hilang begitu saja. Inilah mungkin yang tidak diinginkan oleh Dodi Sudrajat, sehingga sensasi demi sensasi terus saja dilakukan meskipun setelah sidang Gala Sky ini usai. Ada saja sensasi yang dilakukan oleh Dodi agar dia tetap tersorot namanya dan juga Mayang, termasuk salah satunya menggandeng Farhad Abbas, pengacara kontroversial itu. Kemudian Haji Faisal pun menanggapi hal itu dengan tidak mempermasalahkan. Dilansir dari kanal YouTube Seleb On Cam News, Haji Faisal mengaku bahwa sebenarnya ia tidak pernah ada keinginan untuk setenar saat ini. Sejak awal kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah, ia beserta keluarganya tidak berniat sama sekali untuk mencari ketenaran. Malah ia sering merasakan kesedihan yang mendalam atas kepergian anak dan menantunya itu. Sampai sekarang rasa kehilangan dan kesedihan itu pun masih melekat pada dirinya. Dari awal saya nggak mencari itu ketenaran. Dari awal saya hanya sedih, duka dalam peninggalan anak saya, papar Haji Faisal. Meskipun sosoknya terus-menerus muncul lantaran medialah yang selalu mengejarnya untuk menanggapi banyak hal. Jadi, semua ini terjadi karena kalian, wartawan, sering meminta tanggapan-tanggapan dari semua masalah, ujar Haji Faisal. Meski tak lagi terkenal, Haji Faisal sendiri tidak terlalu peduli. Asalnya ia nantinya bakal tetap melanjutkan bisnis yang dijalaninya sejak lama, yaitu berdagang. Menurutnya, wartawan bakal terus-menerus mencarinya. Tapi kayaknya wartawan gak bakalan mau ninggalin saya, ujar Haji Faisal tertawa. Sementara itu, melansir dari salah satu media online, Haji Faisal tidak akan membatasi jika memang Dodi Sudrajat ingin bertemu cucunya. Tentu saya selaku kakeknya insya Allah membolehkan beliau bertemu cucunya, ucap Haji Faisal. Ia menilai kalau Gala juga cucu dari Dodi Sudrajat, sehingga ia pun besannya itu tidak memiliki hak yang sama.
Ia maupun besannya memiliki hak yang sama. Anak ini kan cucu bersama, dia juga punya hak sebagai kakeknya. Haji Faisal bahkan berharap hubungannya dengan Dodik bisa kembali membaik. Ia tak mau lagi ada perselisihan antara keduanya. Haji Faisal inginkan Dodi dan dirinya memperbaiki hubungan bersama-sama mengasuh Gala hingga nanti. Ya, tidak baiklah kita berselisih. Kasihan Gala, butuh sosok yang bisa mengayomi kan? Begitu kata Haji Faisal. Dan kemudian Haji Faisal juga sepertinya memang beda banget nasibnya dengan Dodi. Dodi yang sejak awal menolak donasi untuk Gala, rumah donasi, kini Haji Faisal bahkan malah membawa Gala pindah ke rumah yang lebih layak dan lebih baik. Kemarin mereka menggelar syukuran dengan mengundang Ustadz Al-Habsyi. Tahu nggak bedanya Pak Dodi sama Pak Faisal itu apa? Kalau Pak Dodi ini, kalau ada wartawan atau media, ketika dia diundang atau diwawancarai, ada yang nanya aneh-aneh, dia ini gampang kesulut gitu, gampang kena kompornya. Ujung-ujungnya setelah dia kena kompor, dia yang emosi sendiri, dia yang gak suka dengan pertanyaan wartawan, dia bawa-bawa pihak Pak Faisal. Lihat deh Pak Faisal, apa pernah dia menyudutkan salah satu atau misalnya siapapun? Gak ada, dia bijak kalau ngomong gitu loh. Karena dia tahu, dia tuh gak ada pikiran yang negatif, atau misalnya wartawan ngomong apa panas-panasin dia tahu gak perlu harus kesulut atau kekomporin. Jadi ujung-ujungnya kelihatan kan, yang emang kayak sorry nih, jadi kelihatannya tuh memperkeruh keadaan ya Pak Dodi. Kalau Pak Dodi dari awal nggak gampang kesulut sama wartawan yang bertanya, pasti nggak akan kayak gini. Karena wartawan juga emang salah juga sih, wartawan terlalu mengompor-ngompor yang ada ya. Itulah mungkin gunanya media atau wartawan, aku juga nggak tahu. Udah gitu ada pihak-pihak luar yang ikut-ikutan gitu, ada yang mau silaturahmi, ada yang mau bongkar atau apa. Udah lebih baik lagi keadaan kayak begini nggak usah terlalu ikut-ikut campur gitu loh pihak-pihak luarnya, biarin pihak Pak Dodi sama Pak Faisal ini tenang dulu hidupnya gitu loh. Karena sekarang udah perkeruh nih karena satu hal, ada lagi dua hal yang lain, ada lagi hal lain, ketemunya Pak Dodi yang gampang kesulut. Gimana mau beres-beres tuh ininya apa namanya, masalahnya yang ada yang nambah aja terus masalah baru. Ya kayak misalnya Fuji-nya komen misalnya di siapa, ya iyalah namanya orang juga batas kesabaran, ada kebatas kesabarannya kali. Kalau lu omongin terus kayak begitu, apa nggak kesel? Dia juga kesel kali. Udah deh, jangan selalu ikut campur ke dalam hubungannya keluarga Pak Faisal sama Pak Dodi. Kita sebatas orang luar ya, kita orang luar ya cukup membahas tentang yang dilontarkan misalnya oleh Pak Dodi atau Pak Faisal, udah gitu loh. Kita komen sebatas itu, nggak usah ikut-ikutan sampai ke dalam. Gimana mau akur, yang ada makin ribut lagi, parah lagi gitu aja terus. Nggak tahu sampai episode keberapa ini acara.